Halo teman-teman, di sini aku akan share tentang bagaimana caranya meningkatkan kinerja Facebook profesional kita. Nah, aku di sini masih pemula di FB Pro karena baru 5 hari menekuni dengan serius FB Pro ini. Karena sebelumnya aku hanya mengaktifkan fitur-fiturnya aja tapi nggak ditekunin kayak gitu. Jadi cuma lewat-lewat dan lewat kayak gitu. Jadi Facebook tuh cuma sekedar buat jualan di beberapa grup yang tentang YouTube dan AdSense aja. Dan aku juga jual di marketplace dan WhatsApp. Jadi nggak fokus untuk Facebook profesional ini. Nah, terakhir di beberapa hari yang lalu aku ngeliat TPP orang-orang yang gajinya gede juga nih di FB Pro. Akhirnya aku tertarik dan kemudian mempelajari bagaimana sih caranya agar kinerja kita ini naik. Oke, ini buktinya kalau aku baru 5 hari untuk menekuni dan serius di FB Pro ini. Ini kinerjaku di 7 hari terakhir. Ini adalah impresi. Nah, teman-teman bisa lihat di tanggal 21 ke tanggal 26, 5 hari ya. Terus jangkauan di sini juga naik dan naik seperti ini, kayak gitu. Oke, pengikut kadang naik turun, tadi sih 200 terus sekarang 190. Biasanya ada yang unfollow juga, teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan share gimana caranya. Yang pertama, tentunya adalah memperbanyak interaksi terhadap orang lain, baik itu kita kenal ataupun nggak kenal ya teman-teman. Jadi caranya gimana? Dimana kita bisa menemukan orang lain yang sama-sama berjuang di FB Pro ini. Yang pertama adalah teman-teman ya bisa ke di sini komunitas Facebook profesional. Biasanya banyak nih kayak gini. Teman-teman tinggal ke sini aja, terus gabung, terus kayak gini gabung. Terus ya udah teman-teman bisa posting, saling follow atau pokoknya yang dia temen lah, minta saling follow dan lain-lain, baik itu di postingan ataupun di kolom komentar untuk saling mengunjungi reels masing-masing dan saling komentar lalu berteman dan ya udah seterusnya aja gitu. Setiap dia lewat di beranda teman-teman komentar juga, like kayak gitu. Itu lebih bagus untuk meningkatkan interaksi. Nah, yang kedua adalah memperbanyak postingan teman-teman. Ini adalah beberapa postinganku yang kemarin udah dibuat beberapa hari yang lalu. Kebetulan memang masih agak kurang konsisten, sehari diangkat 3-4 postingan pun enggak gitu. Kadang ada yang 2 di awal-awal. Tapi kebetulan aku baru mulai konsisten sehari 5 video agar mendapatkan banyak viewers kayak gitu. Termasuk juga foto agar mendapatkan uang dari fitur bonus atau fitur monetisasi bonusnya. Nah, pokoknya teman-teman kalau misalkan kayak gini nih, untuk aku yang masih pemula, di sini penontonnya masih paling banyak di 100 atau 200. Nah, kalau postingan teman-teman banyak, misalkan 5 video yang diupload, otomatis kalau misalkan 5 video, satu videonya 200 berarti dapat 1000 penonton kan di seharinya. Nah, terus nanti akan meningkat semakin seringnya interaksi, semakin memudahkan atau semakin membuka peluang video kita untuk FYP ke depannya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah perhatikan jenis konten teman-teman. Pastikan satu tema, jangan ganti-ganti. Karena kalau misalkan teman-teman ganti-ganti, itu pengikut teman-teman akan bingung dan kayak enggak alami banget gitu loh datangnya. Jadi datang cuma saling interaksi, follow karena emang saling dukung, bukan karena memang tertarik sama konten teman-teman. Karena kalau mereka tertarik atau orang-orang lain nih, misalkan konten teman-teman mulai FYP sedikit demi sedikit, terus mereka tertarik ya mereka follow dengan alami, follow sendiri, terus komen sendiri karena mereka suka dengan kontennya, dan itulah yang membuat konten teman-teman ke depannya berpeluang besar untuk FYP kayak gitu. Contoh kayak gini, aku awalnya kontennya masih bingung mau ngapain kayak gitu sebelum-sebelumnya. Jadi aku posting konten anakku aja kayak gini, tapi ternyata setelah dipikir-pikir nih, teman-teman bisa lihat juga ini asal-asalan banget bikin konten di tanggal berapa nih, di kemarin tuh 24 Oktober dan kemarin 25 Oktober, sampai akhirnya aku kepikiran untuk bikin konten edukasi di FB Pro ini, dan bikinlah satu tema untuk reelsnya kayak gitu. Kalau untuk foto ini aku masih random isinya, tapi kalau untuk reels aku bikin satu tema kayak gitu. Selanjutnya, kemarin juga aku mengikuti saran teks yang ada di fitur Facebooknya sendiri. Contoh, aku klik buat reels nih. Terus misalkan video yang ini aku buat. Setelah itu, di sini aku tambahkan teks bla 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 segala macam kayak gitu. Klik berikutnya.
Nah, biasanya di bagian sini nanti aku lingkari ya teman-teman, di sini nggak ada. Bagian sini ada tulisan tips, nanti teman-teman klik. Nah, nanti ikutin aja diarahinnya kemana. Kemarin sih aku diarahin ke pilih lokasi, ya udah aku pilih lokasi. Terus kadang diarahin juga untuk memposting ulang video kita atau video reels kita ke cerita. Jadi setiap apa yang kita posting, baik di reels ataupun di foto, itu otomatis terposting ke cerita kita kayak gitu. Sehingga pengikut-pengikut kita akan melihat bahwa kita tuh udah posting hal baru kayak gitu loh. Jadi kan muncul tuh di beranda cerita mereka kayak gitu. Nah, ini nih yang paling penting adalah menjadwalkan video. Kenapa sih harus menjadwalkan video? Karena kadang kita kan ada malesnya nih teman-teman. Terus ada rajinnya juga, sehingga ini juga paling penting. Kalau misalkan kita lagi rajin, misalkan hari ini lagi rajin nih pagi-pagi, terus siangnya takut males atau 2 hari kemudian takut males, ya udah kita bikin aja beberapa konten, tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Maksudnya dengan footage dan video yang berbeda-beda, jangan diupload ulang ya. Dengan video yang berbeda-beda, terus dijadwalkan. Gimana sih cara jadwalinnya? Oke, pertama teman-teman kan buat reels, terus contoh yang ini. Terus berikutnya, terus selanjutnya teman-teman bikin deskripsi dan lain-lain. Terus di sini teman-teman pilih opsi penjadwalan nih, lihat diklik, terus jadwalkan untuk nanti. Teman-teman bisa pilih misalkan mau sehari 3 kali, ya udah di tanggal 27 ini teman-teman pilih misalkan di contoh di jam di jam 7 pagi. Di jam 7 pagi kayak gitu. Terus nanti jadwalin lagi misalkan, maksudnya di video yang berbeda ya, ini aku kasih contoh aja, misalkan jadwalin lagi di jam 12 siang, terus jadwalin lagi kayak gitu. Oke, itu tips yang tadi. Terus selanjutnya ada tips lagi, jadwalinlah di jam-jam biasanya kan yang di FB Pro tuh kebanyakan ibu-ibu. Nah, jadwalinlah di jam-jam ibu-ibu lagi istirahat, rehat, main HP. Biasanya kan ibu-ibu main HP tuh kadang di subuh nih, misalkan habis sholat subuh atau habis beres-beres subuh. Terus jam 9 pagi atau jam 10 kan biasanya udah beres-beres di rumah nih, udah nyuci baju segala macam. Nah, di situ teman-teman bisa posting deh, jadwalin di jam segitu. Terus misalkan di jam 2 siang, di saat ibu-ibu lagi istirahat juga. Terus di sore hari bisa tuh di jam 5 sore, saat ibu-ibunya lagi santai-santai kayak gitu. Selanjutnya apalagi ya, terus di jam, aku biasanya di jam 19 malam juga, atau di jam 7 malam itu lagi santai juga kan. Oke, itu udah tentang jadwal. Nah, satu lagi yang paling penting nih, terakhir banget, adalah tentang tagar teman-teman. Karena tagar ini ya penting banget menurutku, jangan sampai teman-teman gak pakai tagar. Berikutnya, oke, terus contoh nih kayak gini ya, ini ada tagar kan di sini. Terus ya udah reels. Dan kalau capek teman-teman mikir tagar apa sih yang cocok, aku nggak mau capek-capek, biasanya masuk ke ChatGPT, aplikasinya ada, teman-teman bisa langsung download aja di Play Store ataupun App Store. Atau kalau nggak mau download aplikasi, bisa masuk ke Google terus ke chatgpt.com. Ya udah gini aja, buatkan 20 tagar terviral tentang misalkan sejarah Islam. Ini aku contoh ya, sejarah Islam untuk konten reels FB Pro agar FYP. Dibuatin deh kayak gini, jadi nggak usah capek-capek. Nah, ini buat kayak gini, terus disalin, terus nanti teman-teman bisa tempel di sini. Terus setelah itu, tapi angka-angkanya bisa dihilangin ya, nanti dihapus. Tapi biasanya aku sebelum tagar yang dari ChatGPT diambil, tambahin juga reels FYP, FB Pro, bintang, FB bintang, dan lain-lain. Pokoknya teman-teman ikutin aja yang biasa, misalkan monetisasi dan lain-lain kayak gitu. Terus tempel deh tag yang dari ChatGPT tadi. Atau ada juga nih, aku biasanya ambil tagarnya dari sini, Web Rapid Tag namanya. Ini terserah teman-teman mau ambil yang bagian mana, yang penting aku udah sampein beberapa tipsnya ya. Reels FB Pro, FYP misalkan kayak gini. Nah, ini dia nih,
copy terus, atau tulis aja tentang FB Pro. Nah kayak gini, kebanyakan cara mengaktifkan cara-cara berarti ini adalah kata kunci yang paling paling fenomenal. Jadi teman-teman bisa gunakan juga kata kunci ini untuk si Reels teman-teman itu masuk ke algoritma atau direkomendasikan oleh Facebooknya kayak gitu. Nah teman-teman kalau mau pakai yang itu nggak apa-apa. Terus kalau mau mikir sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting pakai tagar ya intinya. Terus kayaknya udah deh, itu adalah beberapa tips yang aku lakukan. Nah tips terakhir yang menurutku paling ampuh banget, yang kemarin aku pun udah ngerasainnya, adalah teman-teman tabur bintang di kreator besar. Jadi nanti orang-orang kan pada lihat komennya tuh, terus mau ditabur bintang juga, otomatis dia ngefollow kita, terus komentar dan mampir di reels kita. Terus ya udah deh, ikut-ikut sering komen, sering interaksi, ya mereka berharap ditabur bintang juga. Dan kalau aku sendiri sih, aku taburin bintang untuk mereka, atau kadang aku saling interaksi, kunjungi aja reelsnya kayak gitu. Oke, contoh nih, ada kreator besar ini kayak gini, terus aku ke video dia, terus cari video terbarunya kayak gini contohnya, diklik. Terus udah gitu ada komentar kayak gini nih. Tuh teman-teman bisa lihat kan, ini komentarnya, terus dia ngirim 300 bintang, banyak yang like, terus banyak juga komentar. Nah biasanya dari sini itu yang lihat-lihat komentar ini langsung ngeklik profilnya, terus follow dan komen-komen di ininya dia gitu. Pokoknya interaksi lah terbangun. Aku coba trik ini dan memang ampuh banget sih. Kemarin baru tabur bintang 10 bintang, 30 bintang, sama 100 bintang di 3 kreator besar. Nah dan cukup ampuh, lumayan nambah followers sekitar ada ya 200 atau 300 followers kayaknya. Nah kayak gini. Terus kalau sisanya sih aku ke sini, kayak tadi yang aku bilang, di grup-grup kayak gini nih contohnya, untuk mengundang interaksi dari orang-orang maupun followers baru kayak gitu. Nah kayaknya udah semua deh tips-tips yang aku share. Mungkin teman-teman kalau ada tips lain boleh tulis di kolom komentar, atau ada yang mau ditanyakan boleh banget juga. Makasih.